I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nur Hidayah dengan NIM 2312458. Saya dari PGMI 2B. Di sini saya akan membahas materi perkembangan Islam di Afrika. Poin yang pertama adalah sejarah Islam di Afrika. Sejarah mencatat bahwa Islam sudah dikenalkan di Afrika sejak zaman Rasulullah SAW, khususnya Ethiopia di Afrika Timur. Pada tahun kelima kerasulannya, Nabi SAW menetapkan Habasyah atau Ethiopia sebagai negeri tempat pengungsian, karena negus atau raja negeri itu adalah seorang yang adil. Rombongan pertama sejumlah 10 orang pria dan 4 orang wanita. Di antaranya Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah putri Rasulullah, Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian menyusul rombongan kedua sejumlah hampir 100 orang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Usaha orang-orang Quraisy untuk menghalangi hijrah ke Habasyah ini termasuk membujuk Negus agar menolak kehadiran umat Islam gagal. Di samping itu, semakin kejam mereka memperlakukan umat Islam, semakin banyak orang yang masuk agama ini. Poin yang kedua adalah proses masuknya Islam ke Afrika, yaitu melalui 5 cara. Yang pertama, ekspansi atau penaklukan seperti penyerbuan dinasti Al-Murabitin ke Afrika Barat tahun 1052 sampai 1076. Yang kedua, migrasi dan pemukiman Muslim di wilayah non-Muslim seperti orang Yaman dan Oman menetapkan di daerah peradaban Swahili Afrika Timur yang sekarang merupakan wilayah Kenya dan Tanzania, dan juga budak-budak Melayu yang didatangkan ke Afrika Selatan. Yang ketiga, perdagangan. Melalui perdagangan lintas Sahara, perdagangan tersebut terjadi di negara-negara Guinea, Mali, Senegal, Niger, Uganda, Zaire, Malau, dan Mozambik. Yang keempat, dakwah. Misi ini diemban oleh mubalik, guru, dan imam, menggembara buku dan brosur yang menerangkan agama. Islam dicetak dalam bahasa Afrika dan ditunjukkan kepada golongan non-muslim. Yang kelima, gerakan pembersihan moral. Gerakan ini yang paling terkenal adalah gerakan yang dipimpin Utsman dan Fodio di Nigeria. Poin yang ketiga adalah strategi penyebaran Islam di Afrika. Islam memulai masuk ke Afrika pada Aburu ke-7, memulai perjalanan dan penyebaran agama oleh para pedagang Arab Muslim. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam penyebaran Islam di Afrika yang mencakup faktor-faktor, misalnya perdagangan, pernikahan, dakwah, dan kehadiran politik. Poin yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan setelah masuknya Islam. Kedatangan Islam ke Afrika tidak hanya mendorong kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi gemilang dalam pembangunan peradaban. Pengaruh agama Islam juga turut mendorong perkembangan arsitektur dan bangunan di benua Afrika. Pertumbuhan pengetahuan di Afrika terlihat melalui perkembangan kota Kairo di Mesir selama dinasti Fatimiyah. Pemerintah dinasti Fatimiyah berhasil mengubah kota Kairo menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan Islam. Salah satu warisan yang bertahan dari dinasti Fatimiyah hingga saat ini adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir dari tahun 909 hingga 1171 menonjol sebagai pemerintahan yang sangat memprioritaskan kemajuan ilmuwan. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Afrika. Yang pertama,
Dinasti Fatimiyah pada tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi di Afrika Utara, tepatnya di Mesir dan Syria. Dinasti ini berdiri di Rokodah, daerah Al-Qayrawan dengan Al-Mahdi sebagai khalifah pertama. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Abu Mansur Nijar al-Aziz yang terkenal pemberani dan bijaksana. Daerah khususnya mencapai seluruh Syriah dan Mesopotamia. Yang kedua, Dinasti Idrisiyah 786 Masehi. Idris bin Abdullah melakukan pemberontakan terhadap Abbasiyah pada 786 Masehi. Namun, karena kalah, ia melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiyah 788 sampai 974 Hijriah. Karena dinasti ini terletak di antara kekuasaan Islam besar yaitu Umayyah di Andalusia di Fatimiyah di Afrika Utara. Akhirnya, panglima dari Hakam II di Andalusia yaitu Ghalib Billah melakukan aneksasi wilayah Idrisiyah. Setelah itu, maka berakhirlah wilayah dinasti Idrisiyah. Yang ketiga, dinasti Aghlabiyah pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Dinasti ini berpusat di Saljiman, berdiri ketika Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat Ibrahim ibni al-Aghlab sebagai penguasa Ifriqiyah atau Tunisia pada tahun 800 Masehi. Untuk membendung kekuatan-kekuatan luar dengan Abbasiyah, terutama membendung serangan dinasti Rustamiyah, Khawarij, dan Idrisiyah. Periode ini membawa Afrika Utara dan kawasan pesisir laut tengah dalam banyak kemajuan. Yang keempat, dinasti Ibni Taulun didirikan oleh Ahmad Ibni Taulun yang semula ditugaskan oleh penguasa Abbasiyah sebagai penguasa Mesir. Periode ini, kegiatan intelektual arsitektur berkembang dan maju. Banyak rumah sakit, masjid, dan menara didirikannya, yaitu Masjid Ibni Taul di Mesir. Yang kelima, dinasti Iksid pada tahun 935 sampai 969 Masehi. Muhammad Ibni Tugus mendirikan dinasti Turki dan ia mendapatkan gelar nama Iksid dari Khalifah Ar-Razi. Tidak lama kemudian, ia menguasai Syam, Palestina, dan kedua kota suci Islam, Mekah dan Madinah, serta masjidnya. Abdullah Mikapur berkuasa dengan sukses. Penguasa terakhir dari dinasti ini, Abdullah Fawaris Ahmad. Ia dikalahkan oleh panglima perang dari Fatimiyah. 6. Dinasti Murabitun pada tahun 479 sampai 540 Hijriah atau 1088 sampai 1145 Masehi, merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghribi. Mereka menyebarkan agama Islam dengan mengajak suku-suku lain menganut agama Islam. Wilayah mereka meliputi Afrika Barat Daya dan Andalus. Dinasti ini memegang kekuasaan selama 90 tahun dengan 6 penguasa, yaitu Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tahsin, Ali bin Yusuf, Tahsin bin Ali, Ibrahim bin Tahsin, dan Ishak bin Ali. Yang ketujuh, dinasti Muwahhidun pada tahun 524 sampai 667 Hijriah atau 1130 sampai 1269 Masehi. Pelopor dan pendiri dinasti ini adalah Muhammad bin Tumart, muncul sebagai reaksi dari Al-Murabitun yang dianggap telah melakukan penyimpangan. Dinasti ini berpusat di Marrakesh dan sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Dan yang terakhir, ke-8, dinasti Ayyubiyah pada tahun 1174 sampai 1250 Masehi. Pada abad ke-12, Zagid, Mosul, dan Damaskus ditunjuk sebagai tebak dari Saljuk dan menjadi wilayah otonomi kaum tersebut secara umum, di mana Ayub memimpin perang suci untuk merestori Islam. Kejadian pada krusial dalam hubungan dengan sejarah adalah berakhirnya sikap anti khalifah
Ismailiyah di Kairo pada tahun 1171 Masehi di Baghdad. Dan terakhir adalah kesimpulan. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam dikenalkan oleh Rasulullah SAW pada tahun kelima kerasulannya di Afrika Utara, dan Habasyah atau Ethiopia ditetapkan sebagai negeri tempat pengungsian. Sejak kedatangan Islam ke Afrika, Islam mendorong kemajuan di bidang ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi gemilang dan pembangunan peradaban. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap